Assalamualaikum Pak Sukma, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, Pak. Siang juga, Pak. Wah, gimana kabarnya nih Pak Sukma? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebaliknya. Alhamdulillah, saya juga sehat. Tapi Iya, kok kelihatannya Pak Sukma kayak yang gelisah dan bingung ya? memang kelihatan gitu ya, Pak. Iya Pak, biasanya Pak Sukma itu orangnya ceria, terus tidak biasanya ngajak ngobrol berdua kayak gini. Sepertinya Pak Sukma lagi ada masalah ya? Iya nih, Pak. Saya lagi sedikit bingung dan gelisah sih. Jadi gimana nih, Pak? Murid saya ada yang belum lancar membaca. Padahal kan sudah kelas 6, Pak. Saya bingung nih, Pak, harus berbuat apa? Karena anaknya sangat tertutup sekali, Pak. Ketika saya panggil ke depan untuk belajar membaca, sering tidak mau. Bahkan sekalinya mau ke depan diam saja. Sedangkan sebentar lagi kan kelas 6 akan menghadapi ujian dan akan masuk ke jenjang SMP. Jadi saya butuh di coaching nih, Pak. Oh, jadi Pak Sukma itu masalahnya ada murid di kelas Pak Sukma yang belum lancar membaca ya Pak ya? Iya, Pak. Ya, ya. Terus Mudah-mudahan ya, muridnya juga Pak. tertutup ya Pak ya? Oh Iya. iya. Oh ya, udah jadi seperti itu permasalahannya. Oke, siap Pak. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya Pak setelah coaching nanti. Iya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Pak Sukma dapatkan dari percakapan kita ini sekarang Pak? Saya ingin mendapatkan ide, Pak, atau cara yang tepat untuk mengatasi murid saya yang masih belum lancar membaca di kelas saya, Pak. Seperti itu. Oh, iya iya. Jadi Pak Sukma ingin mendapatkan cara atau ide untuk mengatasi murid Pak Sukma tadi ya yang tidak lancar membaca. Iya. Oke, oke, oke. Kira-kira ada tidak beberapa ide atau cara yang sudah Pak Sukma dapatkan? Apa ya? Sudah ada sih, Pak, tetapi baru rencana sepintas saja, Pak, belum melangkah atau melakukan tindakan lebih jauh. Oh, iya iya berarti sudah ada ya, tapi belum 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 melakukan tindakan lebih jauh. Nah, Mhm. bisa tidak Pak Sukma mendeskripsikan lebih jauh tentang ide atau cara yang tepat itu yang seperti apa yang dimaksud Pak Sukma itu? Jadi gini Pak, pertama saya punya rencana ingin menghubungi atau memanggil dulu orang tua murid tersebut terlebih Iya. dahulu untuk berdiskusi sih dan menyampaikan permasalahan yang dialami oleh anaknya. Rencana selanjutnya sih saya juga akan melakukan pendekatan lebih intensif, dan personal kepada murid tersebut, Pak. Karena sikap anak yang tertutup dan diam saja, itu sepertinya dia itu malu, Pak, kalau belajar membacanya di kelas atau di depan teman-temannya kayak gitu. Oh, iya 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 iya. Berarti eh, Pak Sukma itu rencananya yang pertama itu tadi ingin menghubungi orang tuanya ya, ingin menghubungi orang Iya, tua, kemudian melakukan pendekatan intensif dan personal ya kepada anak. Oh, jadi si anak itu tertutupnya itu karena malu ya Pak, kalau membaca di kelas banyak teman-temannya ya. Iya iya. iya iya. Oke oke oke. Nah Pak Sukma, kalau dari level 1 sampai 10, kira-kira murid Pak Sukma ini belum belajar membacanya itu ada di level berapa nih Pak? Kalau menurut saya sih murid saya ada di level 5, Pak. Oh iya, level 5 ya. Oke oke. Mhm. Nah, Pak Sukma ingin muridnya itu paling tidak ada di level berapa sih Pak? Saya ingin murid saya itu paling tidak ada di level 8-an, Pak lah. Oh iya iya, baik level 8 ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, menurut Pak Sukma, apa nih rencana yang bisa Pak Sukma lakukan agar murid tersebut bisa mencapai level yang diinginkan Pak Sukma tadi?
Rencana yang akan saya lakukan itu sih yang pertama saya akan membuat jadwal rutin sih untuk membimbing belajar membaca murid di luar jam mengajar atau selepas pulang sekolah lah. Iya. Karena selepas pulang sekolah teman-temannya kan sudah pada pulang ya Pak. Jadi Hmm, mudah-mudahan dia tidak malu dan mau untuk belajar membaca. Dan kemudian saya juga akan mencari dan memilih strategi Pak yang tepat yang dapat membuat anak tersebut cepat lancar dalam membacanya. Lalu saya juga akan menghubungilah orang tuanya jika anaknya akan pulang terlambat dari biasanya kayak gitu Pak. Karena selepas iya, iya. pulang ada kegiatan belajar membaca tersebut gitu Pak. Iya, iya, bagus tuh Pak, rencananya bagus. Jadi tadi Pak Sukma ingin membuat jadwal rutin, Iya, kemudian ya mudah-mudahan dilaksanakannya selepas sekolah ya Pak ya, setelah pulang sekolah ya. Betul anak teman-temannya karena sudah pulang ya. Nah, yang paling penting betul itu Pak Sukma menghubungi orang tuanya ya. Biasanya mhm, kalau 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 telat itu mungkin orang tuanya iya, takut mencari apa. Jadi kalau sudah dikasih tahu sudah hafal ada kegiatan belajar membaca bagus kegiatannya Pak. Nah, eh, kalau dari jangka waktu kira-kira berapa lama nih Pak Sukma target waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana Pak Sukma ini? kalau dari jangka waktu sih Pak, saya punya target 1 bulanan murid itu. Murid Mhm. tersebut sudah lancar membacanya Pak. Kemudian Iya, nanti juga di setiap minggunya ada evaluasi apakah ada kemajuan atau tidak dalam membacanya. Atau iya. apakah perlu atau tidaknya untuk mengganti metode atau strategi pelaksananya, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi targetnya 1 bulan, Pak ya. Baik, Ya, baik, baik. Terus kemudian ada evaluasi di setiap minggunya ya, Pak ya. Oke. iya betul. Baik, Pak Sukma. Kira-kira kapan nih Pak Sukma akan melaksanakan rencana tersebut? Pasti secepatnya Pak, ya kira-kira 2 hari setelah ini saya akan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam rencana kegiatannya. Lalu setelah semua siap, saya akan langsung melaksanakan rencana saya ini Pak, seperti itu. Oke, bagus. Berarti 2 hari setelah ini ya, Pak Sukma ya. Iya, Oke. siap-siap. Pak Sukma, yang Pak Sukma dapatkan Iya. dari sesi percakapan kita ini. Yang saya dapatkan sih yaitu tentang di awal tadi saya merasa bingung dan gelisah, Pak. Tidak tahu harus berbuat seperti apa. Tapi alhamdulillah setelah sesi coaching ini saya sekarang sudah tidak bingung lagi dan gelisah lagi, Pak. Karena saya sudah tahu apa yang harus dilakukan serta menemukan solusi dan juga rencana untuk pemecahan masalah tersebut, Pak, yang saya hadapi ini. Mudah-mudahan solusi dan rencana ini tepat sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak Sukma. Oke, Pak Sukma. Kalau begitu, kita ngobrol lagi ya minggu depan ya. Saya pengen tahu nih cerita perkembangan murid Pak Sukma setelah Pak Sukma melaksanakan rencana Pak Sukma tersebut. Baik, Pak, sama-sama. Saya, Pak, yang harus bilang terima kasih sama Bapak yang sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan ini. Oke, baik Pak Sukma, sama-sama. Saya pamit ke kelas dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tinggal Pak Sukma ya. Iya, Saya 9 menit nih. 9 menit. Berarti so tinggal sekarang tinggal Pak Sukma. Oke. Yang murid apa yang itu yang coach? Kalau Pak Sukma mau yang murid berarti saya murid ya Pak Sukma ya di kasus ini. Iya, ya, siap. Oke. Silakan. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum, Devri. Waalaikumsalam Pak. Eh, baiklah Devri. Mohon maaf, Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Devri,
Bapak Bapak dengar, kamu itu ditunjuk untuk mengikuti lomba kaifiat sholat di tingkat kabupaten. Tetapi Bapak lihat Depri ini kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Pak, betul. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba Kalifiat sholat tingkat kabupaten, Pak. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Pak. Oh, begitu. Depri masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Depri kurang percaya diri untuk mengikuti lomba kaifiat sholat di tingkat kabupaten ini. Iya, Pak. Karena saya merasa kurang pantas, Pak, untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal, Pak. Jadi saya malu kalau sampai saya nanti harus gagal lagi, Pak, kedua kalinya. Oh, gitu. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan kamu, Devri, saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba kaifiat sholat. Kami menunjuk kamu karena kamu mempunyai potensi bagus dalam pelafalan makhorijul huruf, serta intonasi dan murotal dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Menurut Devri, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran pendidikan agama Islam itu? Eh, saya paling suka itu menghafal surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran, juga mempelajari makhraj hurufnya Pak, panjang pendek bacaan, dan lagam dan intonasi murotal. Saya juga suka melaksanakan kaifiat sholat di kehidupan sehari-hari Pak, karena itu kewajiban seorang muslim Pak. Oh, gitu ya. Nah, kan bagus kemampuan kamu dalam menghafal dan melafalkan ayat suci Al-Quran juga gerakan sholat yang tertib. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan tersebut. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama Pak, saya akan menemui Pak Dian sebagai guru agama untuk membantu saya Pak membuat tata cara kaifiat sholat yang bagus dan sempurna. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih Pak, berlatih tata cara kaifiat sholat di luar jam pelajaran supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba Pak untuk mempraktekkan kaifiat sholat di depan Pak Dian dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan kafiyat sholat berjamaah, Pak. Oh, begitu ya. Oh, jadi kamu akan mempraktikkan di depan guru agama tersebut ya, dan teman-teman kamu juga ya, untuk mencoba menghilangkan rasa trauma kamu ya. Itu bagus sekali. Ternyata rencana kamu itu luar biasa, dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba kefiat sholat di tingkat kabupaten, sayang? Insya Allah, Pak, saya sekarang sudah merasa lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama, Depri. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar. Dan nantinya kamu betul-betul siap mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih, Pak, akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Dian, dan juga saya akan berlatih dengan guru agama di luar sekolah tempat saya les, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Pak. Iya, Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses ya dan bisa menjadi juara.
Amin. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Devri.